Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min nafsin wahidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulir rahmah wal insaniyah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi para dewan juri, para dai laki-laki yang setia dan sejati, yang cintanya tidak terbagi hanya untuk istrinya nanti, dan para ukhti-ukhti yang istiqomah dalam jalan ilahi, yang bisa menjaga diri, insya Allah dinantikan oleh laki-laki sejati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Itu semua nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri, bukan kita kufuri, karena nanti Allah akan benci. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kekerasan menuju zaman yang penuh dengan kelembutan. Nabi yang telah membawa Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul bentengi diri dari perbuatan maksiat dengan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang mengingat Allah bukan cuma berbicara lewat lidah, bukan cuma sekedar di mulut, tapi bagaimana cara kita menghadirkan Allah di dalam hati kita. Orang-orang yang menghadirkan Allah di dalam hatinya, maka insya Allah dia terlindungi dari perbuatan maksiat. Ketika diajak kawan, bro, ke tempat judi yuk, ke tempat minum khamar yuk, ke tempat pelacur yuk, astagfirullahaladzim, tidak boleh bro, itu dosa. Ayo berangkat, astagfirullahaladzim, padahal tadi sudah istighfar, padahal tadi sudah mengatakan bahwa itu dosa. Itu artinya bahwa dia mengingat Allah cuma sekedar di mulut, cuma sekedar di lidah, tapi tidak di hati. Maka hadirkan Allah di dalam hati kita, maka insya Allah kita akan jauh dari perbuatan maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menghadirkan Allah di dalam hatinya, maka insya Allah hidupnya akan diawasi oleh Allah, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mau mabuk, dia ingat Allah. Ketika ingin berjudi, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Dia selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang hadirin, kebanyakan orang mengingat pacar. Ketika dia ingin makan, dia ingat pacar. Dia udah makan apa belum ya? Ketika dia ingin tidur, dia ingat mantan. Ternyata belum bisa move on. Akhirnya dia tidak bisa tidur. Maka kita harus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengingat selain Allah, karena kalau kita mengingat Allah, insya Allah hidup kita akan selamat dari perbuatan dosa. Dan salah satu kunci utama untuk mengingat Allah, yaitu perbanyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.